الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhyaril insan. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha bisirri wa alan la'allakum tuflihuna fi sayyidi zaman. Jamaah yang diberkati dan dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memasuki pelajaran yang barangkali jarang kita dengar karena arahnya yaitu berhubungan dengan rahasia atau tujuan daripada syariat Islam. Jadi tujuan ini tidak disebut secara khusus, tetapi dipahami dari berbagai nas Al-Quran dan nas hadis, maka berkesimpulanlah ajaran Islam ini adalah demikian. Misalnya kita sudah sama maklum bahwa ajaran Islam adalah kafah. Kafah artinya ajaran Islam itu lengkap, sempurna, tidak ada cacat. Kecuali kalau kita tidak mempelajari dengan baik, apalagi tidak pernah belajar secara khusus, maka tentu saja tidak akan menemukan rahasia-rahasia penting daripada syariat Islam itu sendiri. Judul pada malam hari ini kami ingin mengangkat sebuah tuntutan zaman sekarang. Orang ingin sukses, ingin maju, ingin bahagia, sejahtera dan sebagainya. Jadi dengan demikian, bagaimana pandangan Islam? Maka karenanya judul pada malam hari ini adalah peluang dan tantangan umat Islam menuju memperoleh kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini sebenarnya sudah sangat lengkap, meskipun barangkali untuk menggapainya tentu saja tidak bisa diperoleh oleh siapa saja. Bahkan bisa saja penceramah sendiri, apa yang disampaikan itu tidak semuanya bisa menghasilkan yang lebih lengkap dan sebagainya sesuai dengan tingkat pemahaman daripada penceramah itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah telah dinyatakan berhubungan dengan peluang dan tantangan ini, bahwa manusia dikatakan akan diberi peluang, dan peluang itu adalah sesuatu yang cepat. Al-fursatu sir'atul fauti wa badi'atul aud. Kesempatan, peluang adalah cepat hilang dan lambat kembali. Artinya untuk menuju sebuah peluang, mencari peluang dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia dalam rangka meraih kemajuan, maka perlulah kita mempelajari dengan baik. Pertama, tentu saja kita melihat contoh yang pernah diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sangat mengenal Rasulullah, lebih dalam suasana Maulid, di mana saja di kampung itu tetap diperingati
Bahkan ada masjid-masjid yang khusus menerangkan tentang risalah Nabi, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan peluang ini. Sama kita sudah bisa memahami dari sejarah Rasulullah. Apa sejarahnya? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil dia tidak lagi ada ayahnya, ibunya juga beberapa tahun kemudian juga meninggal, dan selanjutnya berpindah dari neneknya dan diasuh oleh orang-orang yang telah ditentukan pada waktu itu. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita pahami bahwa Rasulullah adalah bukan orang yang sukses dari pertama, bukan orang anak pejabat, orang kaya dan sebagainya, tetapi adalah beliau seorang miskin yang masa kecil adalah gembala. Yang kedua, beliau juga pada masa kecil berdagang, bahkan ikut menjadi pegawai Khadijah. Pegawai mana misalnya adalah petugas-petugas yang mengelola kekayaan daripada Khadijah, atau yang menyebabkan Khadijah adalah sangat maju. Dengan demikian bisa kita katakan Rasulullah sebenarnya adalah orang bukan dari pertama sudah ke maju, tetapi juga ada tantangan, ada peluang. Maka peluang inilah yang digunakan, diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan berdagang dan sebagainya. Maka dengan demikian yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana bagi kita? Dengan demikian ada satu kesimpulan awal bahwa peluang untuk peroleh keberuntungan masa depan sangat tergantung pada orang itu sendiri. Andai kata bukan karena kehendak Allah, bukan karena Rasulullah diangkat sebagai Rasul, tentu kita akan melihat apa praktek Rasulullah masa kecil. Rupanya Rasulullah itu ingin mandiri, tidak ingin bergantung pada orang lain, tidak ingin mencari sesuatu pada kasihan orang. Maka dengan demikian beliau adalah orang yang kreatif sejak kecil. Sejak kecil, apalagi kalau sudah beliau dewasa, ini adalah telah memberi motivasi semangat untuk bekerja keras. Dan inilah yang dicontohkan. Meskipun ada gambaran Rasulullah adalah orang miskin, memang sebenarnya miskin karena dari awal orang yatim piatu, ayah dan ibunya adalah sudah lebih dahuluan meninggal. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah benar Rasulullah miskin? Memang benar. Kapan benar? Waktu lahir, karena tidak ada apa-apa kecuali apa yang diberikan oleh keluarga dan saudaranya. Akan tetapi beliau adalah selalu berinisiatif. Ini sebagai contoh yang disebut inilah hikmah. Tujuan daripada syariat itu dapat dibaca dari praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling menakjubkan, apa yang menakjubkan, bahwa Rasulullah maharnya itu sampai 40 unta. Bahkan ada orang yang telah memperkirakan mahar Rasulullah itu sampai 800 juta. Jadi kalau 800 juta ini berarti Rasulullah itu orang kaya.
Akan tetapi kekayaan beliau adalah karena beliau sebagai pedagang, karena beliau rajin bekerja dan sebagainya. Maka inilah yang perlu kita dasari pemikiran kita untuk membaca peluang. Artinya di dunia ini tidak ada datang sendiri. Apalagi dikatakan oleh Sayyidina Umar, inna sama'a la tutiru dhahaban wala fiddah. Dunia ini tidak pernah diturunkan langit emas dan perak. Semuanya adalah hasil dari keringat kita sendiri. Maka dengan demikian, satu di antaranya untuk mampu membaca peluang itu kita harus peka, harus serius, harus bersemangat. Maka disinilah yang disebutkan di dalam pembahasan dalam ayat Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum al-ard wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya kita lahir dari ibu kita tidak apa-apa, kita tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa, hanya saja diberikan hati, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan dan sebagainya, maka menyebabkan kita berhasil bisa memperoleh, meraih apa saja yang kita kehendaki. Hanya diingatkan la'allakum tashkurun, supaya kita adalah bersyukur. Satu yang penting kita ingat dengan penjelasan ini adalah manusia dibangkitkan sama saja. Dengan demikian semua manusia itu sama, peluangnya sama. Jadi dengan demikian tidak ada orang sejak kecil sudah ada peluang. Orang kaya kan sudah tidak perlu peluang ini peluang orang tua, bisa saja besok habis. Dan kalau dia hanya terbatas mengharap orang tua, tentu jadi terbatas juga, bisa saja sementara, setelah itu tidak ada lagi. Maka yang lebih penting dari kesimpulan awal bahwa peluang memperoleh masa depan adalah tergantung pada usaha sendiri. Jadi dengan demikian tidak ada yang datang percuma, tetapi semuanya adalah atas usaha. Meskipun ada penafsiran, ada pengertian seorang kepe tak kerja rajin, kagatu di Tuhan rezeki katanya, kagatu masa uke katanya karena dalam ketentuan Tuhan. Maka karenanya serahlah pada takdir. Inilah yang menjadi masalah pertama. Bahkan inilah yang dicemoohkan oleh orang-orang di luar Islam, bahwa Islam itu adalah agama vakum, agama agama takdir, agama yang menggantung pada ketentuan Tuhan, tidak ada usaha untuk mencari dan sebagainya. Maka pengertian takdir tidak demikian. Bahkan ada sahabat yang bertanya, untuk apa kita bekerja berpikir banyak, berpikir di dalam dunia ini untuk berbuat banyak, sementara takdir sudah ditentukan. Menyekaya si kaya, menyesarap si sarap, dan sebagainya. Tidak demikian. Kaya, sarap, cerdas dan sebagainya tergantung daripada usaha kita. Maka inilah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Manusia Bandung, manusia semuanya adalah tempatnya dimakhlukkanlah kepada apa yang telah diciptakan. Artinya kita akan mudah
mendapat sesuatu kalau kita sudah mulai mencarinya. Allahu bidzanni abdi bila yukhalifu dzanni. Allah bersama harapan hambanya, tidak pernah dihalanginya. Jadi dengan demikian kesimpulan pendapat dari agama kita, bahwa agama kita tidak membatasi seseorang untuk lebih maju, apalagi untuk menyerahkan kepada takdir. Dan ini adalah sesuatu yang keliru yang harus dihilangkan. Ya, dan inilah yang ditanam oleh Belanda masa lalu. Kita tidak perlu bekerja, bahkan sekolah pun tidak dianjurkan, dilarang. Saya bertanya pada Umi, pada mama saya, kenapa mama tidak sekolah dulu? Kami dilarang sekolah karena nanti jadi kafir. Ini senjata yang dipelopori oleh penjajah. Jadi akhirnya kita selalu selalu ketinggalan karena sudah diikat dengan semboyan ini, semboyan bahwa tidak perlu mencari dunia karena dunia itu adalah bangkai. Maka siapa yang suka dunia, maka berarti dia adalah suka bangkai. Maka inilah suatu yang sangat keliru. Bagaimana keliru? Yang sebenarnya tidak demikian. Manusia sesuai dengan apa yang diusahakan. Muyassarul lima khuliqalah, diberi kemudahan, ditolong oleh Allah sesuai dengan cita-cita kita sendiri. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, untuk memperoleh peluang-peluang kepada semua manusia adalah harus dimulai sejak dari awal. Kalau kita tentu saja diasuh oleh orang tua membimbing kita untuk berkreatif, untuk rajin dan sebagainya. Maka dengan demikian, untuk memperoleh peluang besar, orang itu harus mampu melihat apa saja peluang yang bisa diraih. Jadi orang yang sekarang berhasil semuanya adalah akibat nekat dari awal. Bahkan ada orang yang orang tuanya tidak mampu karena kerajinan keyakinannya luar biasa, maka akan mendapat tempat yang lebih bagus. Maka banyak generasi-generasi ke depan di mana saja mereka sudah ingin dari kecil melatih mandiri. Apalagi hadis Rasulullah menyatakan, innallaha yuhibbu ta'ban fitalibil halal. Allah sangat senang keringat orang itu yang bekerja karena mencari harta yang halal. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan pada hari ini tentu saja kita harus berpedoman. Kenapa orang sukses? Jadi orang yang sukses yang harus dijadikan teladan, dijadikan panutan. Jadi inilah sebenarnya kalau di dunia ini bangsa Jepang, bangsa yang maju. Kenapa maju? Karena mereka mendidik anak yang kecil, sejak kecil dididik untuk mandiri, tidak pernah bergantung pada orang tua. Bahkan pernah sejarah kami sampaikan, ada anak-anak yang dituntun oleh orang tuanya supaya belajar yang baik, supaya kita sukses nanti bisa masuk sekolah yang maju dan sebagainya di Jepang. Maka ternyata usaha mamanya sudah sangat serius, bahkan anak pun itu juga mengikutinya. Ternyata dia tidak mendapat nilai yang baik. Maka karena tidak mendapat nilai yang baik, dia tidak pulang lagi ke rumah. Kenapa? Karena malu dengan orang tua. Karena sedih melihat bagaimana susahnya orang tua
melatih dia macam-macam tapi tidak berhasil. Maka dia membunuh dirinya. Itulah nekat orang-orang di luar. Bukan berarti kita sebaiknya juga kalau ini juga membunuh, itu bukan agama kita. Maka karenanya dalam kesempatan ini jamaah yang berbahagia, peluang-peluang ini adalah perlu dilatih dari sejak awal. Maka inilah ada kaidah menyatakan at-tabaduru alamatul hakikah. Asumsi, indikasi telah dapat menunjukkan masa depan. Nah, mungkin secara pribadi di rumah tangga ada orang yang memang fokus melatih, mendidik anaknya untuk berhasil. Bahkan tidak perlu bermewah-mewah, yang penting cukup untuk kebutuhan biaya-biaya pendidikan anaknya dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berhasil. Saya dengar ini adalah pola orang Padang. Orang Padang itu tidak berlebihan di dalam membangun rumah dan sebagainya. Yang penting anaknya itu berhasil. Maka banyak orang Padang itu merantau kemana-mana untuk bisa berhasil. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, langkah-langkah memperoleh peluang ini diantaranya pada awalnya adalah dengan pendidikan. Pendidikanlah yang mengantarkan salah satu jalan menuju sukses masa depan. Ilma yunazilu manzilatal akhyar wa ja'alahu qadatun. Ilmulah yang menempatkan seseorang masa depannya menurut yang ia pilih. Mau pilih apa? Semuanya adalah diperolehnya. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan. Dan kita sudah sama maklum, orang yang diangkat martabat oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini tentu saja kita semua harus bisa menyimak, harus bisa membaca baik secara keluarga, apakah keluarga ini saya akan berhasil, apakah menjadi beban orang tua, apakah menjadi, kalau istilah kampung itu, sampah masyarakat, menyusahkan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini adalah tergantung daripada apa yang sedang dirintis dari masa sekarang. Jadi dengan demikian barangkali depanlah apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, yaitu dalam rangka menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan ya, sehingga orang Aceh tidak ada lagi yang miskin, serta ditempuhnya dalam berbagai cara. Maka dengan ini peluang untuk bangun, untuk bangkit orang Aceh itu adalah sangat besar. Kenapa sangat besar? Pertama, ditunjang oleh sumber alam yang makmur. Tinggal sekarang kita menggali. Ini ada emas, emasnya ada bermacam-macam, gas, minyak dan sebagainya. Bahkan diperkirakan kelebihan-kelebihan alam Aceh ini adalah bisa membiayai yang lainnya. Bahkan saya heran juga, takjub juga kepada gubernur kita. Aceh ini nanti bisa menghapus semua utang. Jadi sudah diperkirakan bahwa hasilnya adalah luar biasa. Jamaah yang berbahagia, peluang ini semakin nampak ketika pemimpin kita juga serius yang sehingga sebelumnya tidak pernah kita dengar makanan bergizi, kemudian sekolah di desa dibangun sampai sekarang sudah
berapa ribu yang dulunya tidak ada sekarang sudah ada, dan diperkirakan ke depan akan lebih maju lagi. Maka dengan demikian kita harus mampu membaca tuntutan zaman, tuntutan zaman. Membaca apa yang perlu dipersiapkan. Aceh untuk maju ke depan, salah satu peluang di antara lain adalah dengan menggali potensi alam yang juga banyak, dan yang kedua meningkatkan pendidikan. Maka pendidikan tidak monoton seperti masa lalu. Saya dulu memang sedih juga ya ketika kami diantar ke pesantren, karena kami tidak suka tinggal di kampung karena ditekan oleh orang tua, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi akhirnya kami berangkatlah merantau. Dulunya ke Samalanga, masuk SD dan sebagainya. Yang menjadi masalah karena tinggal di pesantren, SD itu harus pakai kain sarung. Ini saya ingat sekali, kain sarung. Dan kadang-kadang kita tidak ada kereta, harus berjalan dengan sepeda, bahkan dengan jalan kaki dan sebagainya. Bahkan yang menarik bahwa pada waktu itu terikat dengan pola orang tua. Orang tua saya tidak memotong rambut, kecuali mencukur rambut. Maka saya kelas 2 juga sudah digundulkan. Digundulkan karena memang mengikuti orang tua. Bahkan kita membisi pada orang yang mencukur nebegah ya, ben dia pengundur dulu. Pandinaci menurut nebegahnya dan cukur dan. Jadi inilah pengalaman masa lalu. Mungkin ini kesederhanaan dan sebagainya. Akhirnya kita juga berusaha untuk merubah nasib kita itu sendiri. Jadi dengan demikian dalam pengajian pada malam hari ini, tentu saja peluang yang perlu kita baca, yang perlu kita tangani adalah mari dari sejak awal kita harus peduli apa yang mungkin kita raih ke depan. Bahkan Imam Syafi'i, saya sangat tertarik, sedih melihat perjuangan Imam Syafi'i. Rupanya Imam Syafi'i orang miskin. Bahkan yang paling berkesan kepada beliau tidak bisa membeli buku, maka beliau menggunakan tulang-tulang. Dari tulang itulah ditulis semua apa yang ada, tapi tidak dibiarkan terlantar di mana-mana. Tapi pokoknya dengan kesederhanaan. Bahkan kalau berita ini tidak semua benar, bahkan beliau tidak dapat masuk sekolah karena kekurangan daripada orang tuanya. Beliau justru sebaliknya karena dengan semangatnya beliau merantau untuk belajar lebih sungguh-sungguh sehingga menjadi ulama sejak kecil. Umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran dan sebagainya. Apalagi kita mengenal dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian peluang ini malam ini kita bahas saja peluang. Nanti akan kita bahas tentang tantangan-tantangan. Maksud dari uraian kami supaya kita secara pribadi sudah harus memikirkan diri kita sendiri ini bagaimana, sudah ada ilmu sesuai dengan kemampuan kita, anak-anak kita ini bagaimana. Dan kalau kita tidak peduli, maka itulah nasibnya akan terbengkalai, tidak mampu meraih apa yang kita sebutkan tadi untuk memperoleh kemajuan dan kebahagiaan. Jamaah yang berbahagia, maka
Maka dalam pengajian singkat pada hari ini tentu saja kita harus mengaitkan pengajian kita ini dengan tuntutan di lapangan. Artinya bagaimana Aceh ini harus lebih maju. Ya, maka karenanya saya sedang melihat bahwa sekarang sudah lebih maju dari masa dan dahulu. Dulunya orang sekolahnya hanya ke pesantren saja. Ya, dan setelah pulang dari pesantren sudah menganggur dan sebagainya. Nah, jadi ini sekarang tidak lagi, orang sudah mulai memilih pesantren-pesantren yang maju, yang berkualitas, ya, sehingga dengan kualitasnya bisa meraih apa saja yang dikehendaki. Ini adalah kami juga melihat semangat yang diberikan oleh Bapak Habibie dulu. Kami termasuk salah sebuah pesantren yang dibantu oleh Habibie dalam bidang pendidikan. Artinya bukan dibantu uang, dibantu untuk dilatih tenaga-tenaga eksak. Jadi bukan tenaga agama, ilmu agama, karena ilmu agama di Aceh sudah ada, tapi eksan, mafikik, apa arti mafikik? Matematik, mafikik, fisika, biologi, dan kimia, 4. Maka orang yang memiliki ini akan mampu menempatkan diri pada yang disukai. Bahkan kader dari pesantren pada waktu itu juga bisa terjun untuk membangun pesawat, membuat pesawat. Dan kami sendiri pernah hadir ke sana, bagaimana cara membuat pesawatnya. Hanya sekedar diperiksa di sana dengan serius, yang sehingga lahirlah sebuah kesimpulan. Semangat Habibie dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan ketika proyek Habibie gagal, tidak didukung lagi oleh pemerintah. Setelah itu kader-kader yang dilatih Habibie bekerja di luar negeri dengan gaji 4 kali lebih besar daripada yang diterima di Indonesia. Intinya jamaah yang berbahagia, bahwa kualitas itu adalah sangat menentukan masa depan. Jadi sekarang tidak hanya melihat sudah tamat SMP, sudah tamat SMA, tapi yang lebih penting sejauh mana kualitas pendidikan yang dimilikinya. Jadi dengan demikian judul pada malam hari ini kita batasi, peluang akan terbuka bagi orang yang pandai, yang rajin mencari ilmu. Maka dengan demikian ke depan kita juga harus membaca apa yang menjadi tantangan. Karena ini sudah habis waktunya, sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن